Shalom saudara-saudara. Tidak terasa saat ini kita sudah di penghujung tahun 2025. Banyak hal yang kita telah lalui. Di dalamnya mungkin ada hal yang tidak menyenangkan, ada yang tidak mudah. Bahkan ada kekecewaan, ada kegagalan. Namun saat ini kita mau diingatkan kembali bahwa ada kasih pengampunan dari Tuhan yang mampu memulihkan hidup kita.
Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan-Mu di sepanjang tahun 2025. 365 hari telah kami jalani. Dan kalau kami berada di titik hari ini, tepat di 31 Desember, kami sungguh bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Dan kami tahu ada kegagalan, ada kesalahan, ada penyesalan, ada air mata, ada sukacita, ada kegembiraan yang Tuhan izinkan. Tetapi di balik semua itu, kami justru semakin melihat bahwa kami ada di dalam anugerah Tuhan dan pengampunan-Mu cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di saat sebuah tahun mendekati akhirnya, kita seringkali tidak hanya membawa rasa syukur. Kita juga ditarik untuk membuka buku kenangan di sepanjang tahun yang sudah kita lalui. Tanpa terasa, kita akan mengingat kembali kejadian mulai tanggal 1 Januari, Februari, Maret, April, Agustus, November, bahkan tiba di hari ini 31 Desember. Saudaraku, kita menemukan ada cuplikan atau foto kenangan yang akhirnya membuat kita melihat apa yang kita lihat. Ada penyesalan-penyesalan yang rasanya kita nggak perlu untuk alami itu. Ada keputusan-keputusan yang salah, ada kata-kata yang melukai, ada sikap-sikap yang tidak benar. Bahkan saudara, ada hal-hal yang seharusnya kita tidak lakukan, tapi justru sebaliknya kita lakukan. Kita mengalami satu situasi di mana kita merasa kita sudah berdoa dan kita berharap di perjalanan hidup ini ada jawabannya. Tetapi sampai di titik hari ini, saudara justru melihat doa itu ada dijawab, tapi jawabannya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Oleh sebab itu saudara, kita muncul perasaan-perasaan mempersalahkan diri sendiri. Ada perasaan-perasaan yang seolah-olah berkata, Tuhan, kurang cukup baik apa saya lagi buat Engkau. Karena itu saudaraku, saya mengajak saudara dan saya tidak hanya ada di titik hari ini dan menengok ke belakang, tetapi mari kita menengok ke belakang untuk mengakhiri tahun 2025 bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga seperti yang dikatakan oleh Daud di dalam Mazmur nomor 103 ayat 8 sampai 13. Mazmur 103 ayat 8 sampai 13. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak selama-lamanya ia mendenda. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudaraku, Daud menuliskan Mazmur 103 ini di dalam tahun-tahun yang tidak mudah. Dia seorang raja, tetapi juga dia seorang pendosa. Dia melakukan skandal seks dengan Bersyeba. Dia juga bukan seorang pemimpin yang benar-benar tulus, tetapi dia merancang sebuah pembunuhan terhadap suami dari Bersyeba. Alkitab mencatat dia adalah seorang dekat dengan Tuhan, tetapi dia pernah jatuh di dalam hal-hal yang memberontak, sampai akhirnya Absalom mengejar-ngejar dia untuk dibunuh. Saudaraku, Daud tahu dengan persis apa itu penyesalan. Daud tahu dengan persis apa itu air mata ketika dia menangis di malam hari. Karena itu Mazmur 103 ini adalah sebuah pengakuan jujur, bukan sekedar sebuah pujian. Olehnya di ayat yang ke-8 dia memulai dengan menyatakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar akan kasih setianya.
Ini bukan hasil teologi yang abstrak, tetapi hasil perjumpaan dengan Tuhan. Dan dia menyatakan, saudara, bahwa Tuhan itu sabar, sayang, dan juga menerima dia dalam keadaan yang gagal sekalipun. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, Daud ingin menegaskan bahwa sebelum saudara dan saya melihat diri kita di dalam cermin tahun yang sudah lewat, tetapi mari lihat diri kita di dalam cerminnya Allah. Sebab ketika kita melihat diri kita terlebih dahulu dari cermin masa lalu kita, maka kita akan menemukan rasa malu, kekurangan, dan penyesalan. Tapi ketika kita melihat terlebih dahulu dari cerminnya Allah, maka kita akan menemukan belas kasihan menutupi kekurangan kita. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus, Daud pun berkata di ayat yang 9, tidak selalu dia menuntut, tidak selama-lamanya ia memarahi. Ini sebuah kabar gembira bagi Bapak Ibu dan saya. Tuhan tidaklah menjadi pribadi yang dendam. Dia bukan pribadi yang memegang kesalahan kita dengan erat seperti catatan hutang, mengejar-ngejar untuk menagih kita. Tetapi dia adalah seorang pribadi yang menunggu kapan kita untuk datang, jatuh, dan tersungkur untuk pulang kepada dia. Saudaraku, dia bukanlah Allah yang murka, yang melepaskan, yang merelakan, dan dia mengampuni. Tuhan tidak bersikap seperti manusia yang terkadang memaafkan, tetapi juga menyimpan dendam dan sakit hati. Oleh sebab itu, saudaraku, ketika ia mengampuni, dia sungguh-sungguh membuat hubungan saya dan saudara dengan dirinya menjadi utuh kembali. Bahkan indahnya di ayat yang ke-10, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Inti dari Injil bergaul dengan jelas dan keras dari Perjanjian Lama. Dia tidak membalas menurut apa yang harus kita terima, tetapi justru kabar sukacitanya dia memperlakukan kita bukan karena kita layak, tapi justru karena dia sangat sayang kepada kita. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan memperlakukan engkau dan saya bukan sebagai pendosa yang pantas dihukum, tetapi sebagai anak yang patut dimulihkan. Dua ayat terakhir yang menjadi pujian yang tadi kita nyanyikan. Setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Bahasa ini bukanlah bahasa yang perlu kita hitung setinggi apa, tetapi ini adalah bahasa yang bisa kita rasakan. Kasih Tuhan tidak diukur dengan meteran, tetapi bisa dirasakan di dalam kehangatan. Saudaraku, kasih dari Allah lebih tinggi dari semuanya. Ketika kita melihat kesalahan kita melihat jurang. Tapi ketika Allah melihat Bapak, Ibu, dan saya, Dia melihat langit. Kasihnya setia begitu besar, sehingga menutupi kegagalan kita sebesar apapun. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya pelanggaran kita. Saudaraku, timur dan barat tidak pernah akan bertemu. Dan ini adalah janji Tuhan. Dia memisahkan dosa itu begitu jauh, sehingga dosa itu tidak memiliki kuasa lagi untuk mendefinisikan siapa saya dan siapa saudara. Masa lalu kita selesai. Masa lalu kita dipelukannya. Dan di dalam penutupan tahun ini, pesan yang Tuhan berikan bagi Bapak, Ibu, dan saya adalah sebuah undangan untuk berhenti menggenggam rasa bersalah, untuk berhenti mengingat begitu banyak kekecewaan, karena Tuhan mau hadir dan melepaskan engkau. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita berkata, Tuhan, aku gagal, Ia menjawab, aku mengampuni. Mungkin ada yang berkata, Tuhan, aku menyesal. Dia menjawab, kasih setiaku
baru setiap pagi. Bahkan mungkin ada di sini yang berkata, Tuhan, aku tidak layak. Tuhan tetap berkata, Engkau tetap anakku. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, mungkin tahun ini adalah tahun yang penuh cacat bagi saya dan saudara. Tetapi anugerah Tuhan tidak pernah cacat. Penyesalan kita mungkin panjang, tetapi pengampunan Tuhan lebih panjang lagi. Beban kita mungkin berat, tetapi belas kasihan Tuhan bagi kita lebih kuat daripada beban itu. Saat ini, di penghujung tahun ini, sekali lagi undangan itu terbuka dengan besar, dengan lebar dan luas. Mau gak kita datang? Selain kita mau bersyukur untuk begitu banyak peristiwa yang Tuhan izinkan, tapi sekali lagi kita mau datang dengan hati yang penuh hancur dan penyesalan. Dan Tuhan mau berkata, ada aku, Allah yang mengampuni, yang mengasihi dan menerima engkau apa adanya. Mari saudara kita ambil waktu sejenak, kita tutup perenungan ini dengan doa pribadi. Silakan saudara berdoa, minta Tuhan yang menolong kita, mengampuni kita. Untuk semua catatan, cuplikan, foto-foto kenangan yang sudah terlewat di sepanjang tahun 2025. Saudara, mari kita menatap ke depan bersama Tuhan. Dan kita mau lihat bahwa kita tidak hanya mengalami Tuhan di tahun yang sudah dilewati 2025. Tapi hitung beberapa detik lagi dari saat ini, kita akan memasuki tahun 2026 dan meyakini bahwa mujizat tetap ada. Hidupku menggenapi firman-Mu, tak ada mujizat selain tiap langkahku. Kau
ini iman kami. Kami menyerahkan beberapa menit dari saat ini. Kami akan menutup tahun 2025. Kami akan memasuki lembaran yang baru 2026 dengan meyakini setiap langkah kami ada mujizat Tuhan. Setiap keputusan kami ada campur tangan Tuhan. Setiap hal yang kami akan kerjakan ada keterlibatan Tuhan yang aktif di dalam. Jangan pernah tinggalkan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah hidup kami masing-masing. Kami yakin ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang akan menyertai kami mulai hari ini sampai Maranatha, Kristus datang yang kedua kalinya. Amin. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati.